Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikarenakan pandemi yang belum berakhir, maka kita melaksanakan ibadah rumah tangga pada hari ini secara online. Tema ibadah tengah minggu pada hari ini adalah terus maju walau gentar. Tema ini merupakan bagian dari rangkaian masa Prapaskah yang mengajak kita untuk menghayati tentang penderitaan. Marilah kita siapkan diri kita dan hati serta pikiran untuk masuk dalam ibadah hari ini. Dan kita akan belajar bersama-sama bagaimanakah kita tetap beriman dalam penderitaan. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdiri, mempersiapkan diri, dan mengarahkan hati serta pikiran kita untuk bersama-sama masuk ke hadirat Allah yang kudus dengan menaikkan pujian, menikmati kasih. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih
Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah kelaparan ya Tuhan, dan kami dapat melakukan aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan sertai kami terus, hari lepas hari ya Tuhan, supaya kami bisa menghadapi dan menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu dengan berguna ya Tuhan. Dengan bisa menjadi berkat untuk sesama kami, berguna untuk Tuhan dan juga untuk sesama kami. Terima kasih atas segala kebaikan yang sudah Engkau berikan ya Tuhan. Biar kiranya ibadah dan juga firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan, kebaktian, ibadah rumah tangga bisa menjadi berkat dan pedoman kehidupan kami dalam menjalankan kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Ampuni segala dosa yang telah kami perbuat. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, untuk memahami tema ibadah malam hari ini, yaitu terus maju walau gentar. Baiklah kita mendengarkan sekilas cerita film Facing the Giant. Selama 6 tahun karir sebagai pelatih tim football, Grant Taylor tidak pernah meninggalkan sebuah musim kompetisi. Kepercayaan diri pelatih ini tergerogoti, apalagi setelah pemain terbaik di timnya pindah ke sekolah lain agar dapat bergabung ke tim football yang lebih bagus. Setelah kalah di 3 pertandingan pertama di musim kompetisi, pelatih Taylor mengetahui bahwa sekelompok orang tua murid sedang mendiskusikan agar pelatih ini dipecat. Ditambah lagi tekanan dari kondisi keuangan pribadi yang parah. Pelatih Taylor benar-benar kehilangan harapan dalam mengatasi perasaan takut dan kegagalan yang dialaminya. Tidakkah kita semua pernah mengalami masa-masa seperti itu juga dalam hidup kita? Tetapi sebuah mimpi dan kejadian aneh yang terjadi dalam hidup pelatih Taylor tiba-tiba membantu dia untuk menemukan tujuan atau purpose yang lebih besar daripada sekedar menang dalam pertandingan. Perjalanan spiritual yang terjadi dalam dirinya dan keberanian untuk percaya dengan Tuhan membuatnya mampu membuat semangat baru di timnya, yang pada akhirnya membuahkan keberhasilan di dalam dan di luar lapangan football. Ada satu bagian dari film ini yang saya pikir adalah bagian terbaik, yaitu pada saat latihan, kapten tim meragukan kemampuan timnya untuk menang dalam pertandingan berikutnya yang akan menghadapi tim yang jauh lebih hebat. Untuk mengejar nilai pantang menyerah, untuk mengajarkan nilai pantang menyerah dan memberikan kemampuan terbaik dari dirinya, pelatih Taylor meminta kapten tim melakukan latihan mengangkat tubuh temannya menyeberangi lapangan. Pelatih Taylor memintanya untuk melakukan yang terbaik. Setelah itu, mata kapten tim ditutup agar tidak tahu sudah menyeberang seberapa jauh. Pelatih Taylor terus memberikan semangat dan memintanya melakukan yang terbaik walaupun kapten tim sudah kecapean dan ingin menyerah. Dan hasilnya ternyata luar biasa. Kapten tim ini mampu melakukan hal yang mustahil. Anda bisa melihat snapshot dari bagian di bawah ini. Pelatih bilang kepada kapten tim, don't quit, keep going, don't quit. Do your best, give everything you got. Pantang menyerah, terus berjuang, lakukan yang terbaik. Itu adalah pesan yang perlu sering kita dengar dalam proses mencapai impian dan goal kita. Ketika sesuatu menjadi berat, Anda hanya perlu terus melanjutkan perjalanan. Dalam setiap bisnis atau karir yang Anda lakukan, Anda pasti akan pernah menemui kesulitan dan tantangan. Jangan pernah menyerah. Kadang-kadang juara atau impian Anda sudah di ujung belokan.
Jika Anda stop dan menyerah, Anda tidak akan pernah mencapai impian Anda. So, just keep going, my friend. Kita sambut cerita tadi dengan Kidung Jemaat nomor 59, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Saudara-saudara yang Tuhan dikasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, jika pada malam hari ini kami bersama ingin belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau menolong kami agar apa yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kekuatan dan pertolongan-Mu Roh Kudus yang memberi hikmat bagi kami untuk bisa memahami sabda-Mu, sungguh kami butuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus pasalnya yang ke-14. Ayat 32 sampai dengan 42. Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42 dengan judul perikop di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan dikasihi, narasi yang kita baca tadi adalah sebuah narasi yang menggambarkan kemanusiaan Yesus 100%. Selama ini kita melihat Yesus dari sudut pandang bahwa ia adalah putra Allah, anak Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang diberikan mandat untuk menyatakan berita kasih dan cinta Tuhan kepada umat manusia. Tetapi kita lupa, ada satu sisi kemanusiaan Yesus
yang tidak bisa kita hilangkan dari. Mari kita pelajari bersama bagian-bagian yang menarik ini. Dikatakan dalam ayat 32, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kisah ini adalah sebuah kisah yang berlanjut dari peristiwa Yesus makan bersama dengan murid-muridnya dalam perjamuan terakhir. Di situ ia membasuh kaki murid-muridnya. Dan termasuk di dalamnya sang pengkhianat itu, Yudas Iskariot. Ia basuh, ia beri makan, dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ada sebuah kisah yang menarik bahwa pada peristiwa itu Yesus tahu Yudas akan memberikan dia kepada para tentara Romawi. Yesus tahu Yudas akan mengkhianati dia, tetapi Yesus tetap mengasihi Yudas yang begitu luar biasa dengan sebuah strategi jahat. Apa yang kita pelajari, saudaraku? Ketika kita dibenci, disakiti, dihina, dicaci oleh orang lain, maukah kita seperti Yesus yang membasuh kaki sang pengkhianat itu, yang memberi roti makan kepada sang pengkhianat itu? Oh, nanti dulu, sebelum saya hajar, sebelum saya pukul, sebelum giginya rontok, sebelum matanya picak, nggak akan puas. Itu yang terjadi. Tapi Yesus menawarkan hal yang berbeda. Ini yang saya katakan dengan teologi sungsang. Dunia menawarkan kekerasan versus kekerasan. Kebencian dengan kebencian. Sakit hati balas dengan sakit hati. Tetapi Yesus menawarkan sebaliknya. Teologi sungsang. Teologi yang berbalik. Ketika engkau dihaniaya, tebarkan cinta. Sulit, sangat sulit, saudaraku. Tetapi kita belajar dari peristiwa ini. Kalau saudara dan saya mengatakan, aku murid Tuhan, aku pengikut Yesus Kristus, mari, tidak ada kata lain kecuali kita mau belajar dengan Yesus. Ada lagunya yang mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Inilah hidup beriman kita dan kita harus belajar. Dalam masa-masa prapaskah ini kita sedang diajak untuk menjadi seperti yang Yesus lakukan dalam hidup ini. Lalu dalam peristiwa itu Yesus kemudian pergi mengasingkan diri. Dia hanya mengajak 3 orang muridnya dan pergi kemana, saudaraku? Berdoa. Yesus tahu bahwa saatnya sudah dekat. Yesus pergi berdoa. Saudaraku, saya menggambarkan ini dengan sebuah pemahaman sederhana. Jika ada seorang penjahat yang akan dihukum mati, tahukah saudara? Sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya, seluruh permintaan sang penjahat itu yang akan dihukum mati akan dipenuhi oleh penjahat. Makan yang paling enak, segala sesuatu yang dia butuhkan, rokok, minum, dan lain sebagainya akan dipenuhi sebagai permintaan terakhir. Tetapi Yesus dalam bacaan ini sesaat lagi akan diserahkan. Sesaat lagi ciuman palsu akan diberikan Yudas pada Yesus untuk menandakan dialah Yesus yang patut ditangkap itu dan disesak serta disiksa. Yesus pergi berdoa. Apa yang kita pelajari yang kedua, saudaraku? Yuk, ketika kita sedang bergumul berat, punya persoalan berat, nggak usah cari siapapun. Cari Tuhan. Berlutut, dikatakan dalam ayatnya yang ke-35. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Saudaraku, ini menarik. Oh, jangan berkata bahwa, oh Yesus kan adalah anak Allah. Kenapa dia berdoa? Betul. Tetapi saat itu, ia adalah manusia sepenuhnya. Ia membutuhkan kekuatan. Ia membutuhkan pertolongan. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-33, saudaraku. 33 dikatakan begini. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Yesus mengalami ketakutan. Yesus mengalami kegentaran. Bahkan kalau teks yang lain menyebutkan tetes darah Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani itu berubah menjadi darah. Mengapa bisa seperti itu? Ketakutan yang sangat luar biasa. Kegentaran yang sangat luar biasa. Tetapi ia maju untuk berdoa. Ia maju untuk menyerahkan diri pada Tuhan. Sekalipun ia berkata dalam ayat 36. Ya Bapa,
Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ia menawar penderitaan ini, saudara. Tuhan, kalau boleh jangan biarkan aku menderita. Biarlah lalu cawan ini, cawan penderitaan ini, cawan kepahitan ini. Tapi apa yang menarik? Ia berkata, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yang ketiga kita pelajari, Ibu dan Bapak Saudara sekalian. Kita gentar, kita takut, datang berdoa sama Tuhan. Kita boleh meminta apa saja. Tapi belajar dari Yesus yang ketiga. Bukan mauku yang jadi. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Kadang-kala apa? Kalau kita minta sesuatu pada Tuhan dan Tuhan belum memberikan, kita protes dengan Tuhan. Kita marah dengan Tuhan. Kita mengatakan Tuhan ini tidak adil. Tuhan ini nggak benar. Katanya mintalah maka Tuhan akan memberikan. Saudaraku, Tuhan kadang-kala mengizinkan kita untuk menanti sekian lama. Untuk membuat engkau dan aku bergantung penuh kepadanya. Itu bagian yang ketiga. Ia datang dan ia berdoa. Melainkan apa yang engkau kehendaki. Bagian pertama kita sudah lihat bagaimana Yesus mengasihi muridnya. Bagian kedua kita melihat bagaimana Yesus kemudian datang ke Taman Getsemani dan berdoa. Bagian ketiga bagaimana kemudian Yesus tidak memaksakan doanya. Sekalipun dia adalah putra Allah. Sekalipun dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia tidak memaksakan doanya. Tapi yang mengajar kita untuk berserah pada rencana dan kehendak Tuhan. Yang keempat kita pelajari. Lalu kemudian dikatakan dalam ayatnya yang ke-34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Saudaraku, saat itu Yesus sedang membutuhkan orang untuk memberikan kekuatan padanya. Yesus sedang membutuhkan orang untuk memberi support padanya. Ayat 34, tapi mari kita lihat ayat yang ke-37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Yesus membutuhkan ada orang yang mau ikut merasakan deritanya. Ada orang yang mau peduli dengan pergumulannya. Lalu pertanyaannya, kenapa Yesus butuh itu? Ingat sekali lagi saya katakan, Yesus adalah manusia dan dia membutuhkan orang untuk memberi semangat baginya. Yang keempat kita pelajari apa? Saudaraku, mungkin ada banyak orang saat ini sedang mengalami kesusahan, penderitaan, kesulitan. Ingat saudaraku, peristiwa ini mengajarkan jangan-jangan kita menjadi orang yang tak peduli. Kita tidur. Kita merasa itu bukan urusanku. Kita memahami tentang diri kita sendiri. Dan tidak mau peduli orang lain. Kita sedang diajar oleh peristiwa ini. Yesus membutuhkan murid-muridnya. Jika saat ini ada Yesus dalam tanda petik pada orang-orang yang sedang membutuhkan kita. Yang sedang membutuhkan belas kasih dan cinta kita. Mari kita datang pada mereka. Anda berkata, tapi Pak, apa maksudnya? Yesus dalam diri orang-orang sengsara. Iya, saudara. Bukankah Yesus berkata dalam Matius 34, Matius 25, tentang penghakiman terakhir? Dia berkata bahwa ketika aku lapar, engkau ada. Ketika aku susah, engkau ada. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku baju. Ketika aku kelaparan, engkau memberikan aku makan. Ketika aku kehilangan tempat tinggal, engkau menyediakan tempat bagiku. Artinya apa? Yesus bisa hadir dalam diri orang-orang yang menderita. Yesus bisa hadir dalam diri orang-orang yang sengsara. Yesus bisa hadir dalam kondisi pada orang-orang yang terpuruk. Kita perlu punya sikap itu, saudara. Kita perlu menopang mereka yang saat ini mungkin entah ke depannya mau bicara apa. Entah ke depannya mau lihat apa. Karena terasa gelap. COVID-19 membuat banyak perusahaan tutup. Yang berdampak pada banyak orang-orang yang kemudian kehilangan pekerjaan. Mereka yang sedang terpapar COVID-19. Mereka terasing dan diasingkan banyak orang. Karena dianggap takut menularkan. Adakah kita datang pada mereka? Oh, Pak Pendeta kan nggak boleh. Ada banyak teknologi, saudaraku, yang dapat Anda lakukan. Video call. Doa buat mereka. Atau kau kirimkan sesuatu buat mereka.
Dan itu memberi imun tubuh yang luar biasa dalam diri mereka. Jangan tidur, jangan tidak peduli dengan orang lain. Jangan merasa itu bukan urusanku. 3 kali Yesus datang. 3 kali dia melihat murid-muridnya tertidur. Karena mereka mengatakan bahwa, aduh, ini urusanmu Yesus, ini bukan urusan. Hari ini kita mau belajar. Jika engkau sudah menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan masalah, mari belajar. Yang kelima, dikatakan demikian. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus tetap fokus pada akhir dari seluruh perjalanan hidupnya, yaitu di Kalvari. Ia mencoba menawar pada Allah, tapi ia berkata bukan kehendakku, tapi kehendak. Apa yang mau kita pelajari yang kelima, saudaraku? Nah, jika kita sedang berhadapan dengan berbagai macam persoalan dan masalah hidup kita, jangan undur, maju terus. Itu tema kita mengatakan, maju sekalipun kita gentar. Sekalipun kita sedang menghadapi kesulitan, maju, jangan pernah putus asa. Karena kadang-kala kita perlu mundur 2 langkah untuk maju 3 langkah. Agar saudara dan saya tetap kuat dan belajar dari Yesus yang maju menghadapi derita tersebut. Ia tidak mundur, ia tidak melarikan diri kemana-mana. Tapi ia berkata, mari, yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus dengan kesetiaan melewati penderitaan itu. Yesus dengan kesetiaan menuntaskan derita itu. Untuk siapa? Untuk saudara, untuk saya. Apa jadinya jika Yesus saat itu melarikan diri? Tidak ada pengampunan bagi kita. Tapi syukur pada Allah yang maju untuk menjadi pemenang. Mungkin saudara sedang mengalami kesulitan. Jangan patah semangat maju. Karena di balik itu ada hal yang istimewa yang sedang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, mari hari ini dalam rangkaian masa-masa Prapaskah, kita sedang diajak untuk merenungkan perjuangan Yesus selama hidupnya yang ia persembahkan untukmu dan untukmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar akan firman-Mu pada saat ini. Kami melihat Yesus sosok manusia yang seutuhnya. Ia mengalami ketakutan, ia mengalami kegentaran atas derita yang akan terjadi ke depan. Tetapi ia tidak undur, ia tidak melarikan diri. Ia terus berkata pada muridnya, mari bangunlah, mereka yang menyerahkan aku sudah dekat. Bukan berarti Yesus tipe orang yang patah semangat. Justru ia setia menerima tugas dari Allah. Ia taat menyelesaikan itu. Sekalipun ia sempat bernegosiasi. Jikalau mungkin Bapa, biarlah cawan ini lalu daripada. Tapi kemenangan Yesus adalah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu, ya Bapa. Ini mengingatkan pada kami untuk menghadapi pergumulan hidup ini dengan kekuatan pertolongan Tuhan. Maju. Sekalipun mungkin kami akan mengalami derita. Sekalipun mungkin kami akan mengalami kesusahan dan penderitaan dan kesulitan. Tapi kami percaya di balik itu, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami yang setia melewati. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih pada Bapak di surga. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara, sehubungan dengan situasi saat ini yang tidak memungkinkan persembahan diedarkan, kami memberi kesempatan bagi saudara yang hendak memberi persembahan dengan mengirim atau transfer ke nomor rekening ataupun men-scan barcode yang ada di layar multimedia. Jemaat juga dapat mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja, yaitu pukul 8.30 sampai 16.30 sore. Majelis Pok Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit corona, di mana dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan ke lembaga-lembaga resmi atau ke rumah-rumah sakit untuk membeli APD dan kebutuhan medis lainnya, dan atau kepada mereka yang sedang membutuhkan untuk mendukung hidup sehari-hari. Jemaat dimohon untuk mengkonfirmasi pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat, itu Penatua Risma Pena Baban, ke nomor 0811 983 626. Sebelum kita menyampaikan persembahan syukur, marilah kita baca bersama-sama nas persembahan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita berikan persembahan kita dengan diiringi nyanyian Betapa Baiknya Engkau Tuhan.
Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk beberapa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Engkau mempertemukan kami sekalipun harus lewat aplikasi dari online ini. Tapi kami berdoa dan percaya Roh Kudus hadir di dalamnya. Sehingga sekalipun kami berbeda waktu, berbeda ruang, berbeda tempat. Tapi Roh itu menembus batas, menembus waktu, menembus ruang. Dan kami berdoa, setiap kami yang mendengarkan program ini, kami diberkati oleh Tuhan. Dimampukan untuk merayakan hidup ini dengan syukur. Sekalipun kami harus menghadapi berbagai macam persoalan dan tantangan. Bagi kami saat ini yang sedang berdoa, bergumul berat untuk keluarga kami. Relasi suami dan istri yang mungkin mulai kehilangan kehangatan. Sedang diambang pertikaian, perceraian. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ajarkan kami untuk bergumul bersama. Membangun kembali relasi yang sempat putus ini. Membangun kembali cinta yang sempat pudar ini. Karena inilah perjuangan yang harus kami hadapi dalam hidup kami. Kami tidak boleh takut. Kami harus maju. Walaupun mungkin kami gentar. Kami takut dan khawatir menghadapi apa yang terjadi. Tapi maju bersama dengan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami. Kami berdoa untuk anak-anak, untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami, sahabat kami yang sedang bergumul dalam studi mereka. Mulai dari tingkat SD sampai pada perguruan tinggi. Yang sedang bergumul atas pekerjaan mereka. Yang mungkin kehilangan karena situasi seperti sekarang ini. Atau sudah lulus kuliah tapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena COVID-19 yang membuat banyak perusahaan bangkrut dan tutup. Doa kami Tuhan, kami mau belajar seperti Yesus. Untuk tidak melarikan diri dari masalah yang ada. Tapi menghadapinya. Karena kami tahu kami akan menjadi pemenang. Kami akan menjadi orang-orang yang kuat di dalamnya. Dan menantikan cara Tuhan menjawab dengan bersabar dan dengan tekun. Kami berdoa Tuhan menolong kami semua. Di masa-masa pandemi kesulitan seperti ini. Tuhan memberikan kami roh kemampuan, roh hikmat, roh kesabaran untuk melewatinya. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin sedang bergumul atas sakitnya. Yang diderita, yang selama ini sudah sekian lama tak kunjung sembuh. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka agar kalaupun tubuh ini lemah dan tak berdaya, mereka tetap memiliki semangat untuk mencintai Tuhan sampai akhir dari seluruh hidup mereka. Sehingga mereka akan membawa kesaksian hidup tentang Tuhan yang baik sekalipun kondisi fisik mereka lemah. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang saat ini sedang berada di dalam tugas-tugas yang tidak mudah. Perawat, dokter, tenaga medis yang sedang berhadapan dengan pasien-pasien yang menderita COVID-19. Mereka mempertaruhkan diri mereka. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan melindungi dan memberkati mereka. Dan memberi semangat dan sukacita. Karena mereka melakukan sesuatu yang terbaik untuk memberikan kehidupan bagi manusia yang sedang mengalami penderitaan dan kesusahan. Mereka ada sebagaimana mereka menjadi orang-orang yang hadir dalam komunitas mereka-mereka yang menderita dan sakit ini. Demikian juga kami berdoa untuk kesatuan kami Kopassus dan Jenwa dan Jenstaf dan seluruh para ahli. Dan kemudian juga prajurit serta PNS dalam pengabdiannya. Doa kami Tuhan memberkati baik mereka yang sedang bertugas di basis maupun di tempat-tempat daerah-daerah terpencil. Tuhan memberkati dan melindungi dan menolong mereka. Agar mereka dapat menunaikan tugas mereka dengan baik dan berhasil. Dan nama Tuhan tentu dimuliakan. Sebagai Allah yang menjaga dan memelihara hidup mereka. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Pemerintah melakukan banyak aksi yang baik dan positif. Pembangunan berjalan, infrastruktur dibangun. Tetapi juga karakter hidup manusia dibentuk melalui pendidikan-pendidikan. Termasuk di dalamnya juga solusi di dalam menghadapi situasi COVID ini dengan vaksin yang sudah disebarkan di mana-mana. Kami berdoa biarlah segera tuntas semuanya. Demikian juga ketika daerah-daerah tertentu sudah mengalami pergumulan akibat banjir, akibat longsor, akibat bencana alam. Tuhan menolong mereka melewati itu semua bersama dengan pemerintah setempat agar mereka dapat segera menghadapi ini dengan cepat dan kemudian kembali normal seperti sedia kala. Kami bersyukur untuk semuanya. Dan kami siap untuk maju. Sekalipun mungkin kami gentar. Sekalipun mungkin kami kadang-kadang bimbang. Kami percaya Tuhan yang kami sembah
adalah Tuhan yang menopang dan menolong kami senantiasa. Doa kami untuk gereja Tuhan Pok Immanuel Kopassus, doa kami sungguh-sungguh berdoa agar Tuhan menjamah gereja ini menjadi tempat di mana damai, cinta, dan kasih Tuhan dinyatakan dan dapat diaplikasikan keluar kepada seluruh jemaat, dan kami boleh menjadi kesaksian yang hidup tentang Tuhan yang baik itu. Berkati majelis jemaat, pendeta dan penatua, agar mereka bersama-sama bersinergi membangun pelayanan di dalam kebersamaan untuk menjangkau setiap umat Tuhan dan dikuatkan untuk terus setia sampai akhir hidup ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan syukur dan permohonan kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, sumber anugerah, sumber kebaikan yang kami rasakan. Sebagaimana yang sudah kami kumpulkan dalam persembahan kami, biarlah Tuhan memberkati apapun dan seberapapun, agar persembahan ini boleh menjadi tempat di mana kami menyatakan diri kami sepenuhnya untuk kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah majelis jemaat Pok Immanuel Kopassus untuk mengelola persembahan ini dengan baik dan benar untuk mendukung pelayanan selanjutnya. Inilah doa kami dan syukur kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebetul ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku
Saudara-saudara, persekutuan kita saat lagi akan segera berakhir. Dan mari kita terus maju. Walaupun kita sedang berhadapan dengan berbagai macam persoalan. Dan jangan pernah takut, karena Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu, terimalah berkat Tuhan bagi saudara. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai hidupmu. Maju terus dan hadapi segala situasi yang terjadi. Karena Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Ia tetap setia mengasihimu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.